bahwa Allah menjatuhkan kita di dalam dosa itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Makanya jangan disesali keputusan Allah itu yang menjatuhkan kita pada dosa. Kita sesali perbuatan kita. Nah, barangkali di situ ada rahasia Allah, bahwa Allah mengingini agar kita tobat dari dosa itu, yang mana tobat itu yang membawa kita ke surga. Dosa-dosa yang pernah kita lakukan, janganlah dosa-dosa itu dianggap besar. Apabila menganggap besar itu membawa kepada buruk sangka dengan Allah. Karena bagaimanapun besarnya dosa kita, apabila berhadapan dengan kemurahan Allah, maka dosa besar tadi menjadi kecil atau hilang sama sekali. Menganggap besar sebuah dosa itu ada dua macam. Yang pertama, bahwa seseorang itu menganggap besar dosa-dosanya yang telah lalu. Misalnya dia pernah minum arak, dia pernah berjudi, dia pernah berzina, dia pernah melakukan riba, bahkan dia pernah membunuh. Dia merasa besar dosa-dosanya itu. Maka membawalah akan dia atas tobat segera dan berbaik sangka dengan Allah Ta'ala, dengan bahwa Allah Ta'ala tidak menghendaki dengan dia kecuali baik, dan bahwa Allah menerima tobat hambanya. Maka ini membesarkan dosa, dipuji, dan termasuk tanda iman seorang hamba dan hidup hatinya. Para muhibbin rahimakumullah, perasaan kita melakukan dosa-dosa besar itu apabila membawa kepada segera tobat, berbaik sangka dengan Allah bahwa Allah itu mengampuni dosanya, maka ini menganggap besar dosa tadi sesuatu yang terpuji, tanda iman kita dan tanda hidupnya hati kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, andai kata kalian berbuat dosa sehingga sampai dosa-dosa kamu itu ke atas langit, kada muat lagi bumi ini, kebanyakan dosa kita sampai ke atas langit, tumpukan dosa. Kemudian kamu tobat, maka Allah terima tobat kalian itu. Nah, inilah yang perlu kita berbaik sangka kepada Allah, bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, sebesar apapun dosa yang kita lakukan, tetap kita bersangka baik kepada Allah, bahwa kalau kita tobat, dosa itu diampuni oleh Allah. Jadi menganggap besar dosa itu baik, asalkan membawa kepada segera tobat dan tetap berbaik sangka kepada Allah.
Yang kedua, dia menganggap besar dosanya. Dosaku ini terlalu banyak. Akibat dia menganggap besar dosanya, menganggap banyak dosanya itu, lalu menjatuhkan dia kepada putus asa daripada rahmat Allah. Menjatuhkan dia pada putus asa daripada ampunan Allah. Membawa akan dia kepada buruk sangka dengan Allah. Aduh, dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi. Kebanyakan dosa. Semuaan sudah kuperbuat. Nah, menganggap besar dosa apabila membawa kepada demikian, itu mazmum, dicela. Kada baik itu. Dan merusak iman. Merusak iman. Dan buruk sangka kepada Allah itu lebih jahat atasnya daripada dosa yang dianggapnya besar itu. Maka tidaklah patut bagi seorang hamba bahwa dia menganggap besar dosa yang membawa kepada putus asa dari ampunan Allah dan rahmat Allah. Bahkan atasnya hendaknya bertobat kepada Allah dan berbaik sangka dengan Allah dan mengetahui hikmah-hikmah Allah pada menjatuhkan dia atas dosa itu. Nah, jadi sebagaimana kita kada boleh putus asa, sebagaimana kita kada boleh merasa kada dapat ampunan Allah lagi, maka demikian pula kita tidak boleh memutus asakan orang. Memutus asakan orang. Taubat itu intinya adalah menyesal. Apa yang disesali? Taubat itu intinya adalah menyesal karena kita ini mengusahakan satu dosa. Sesalnya itu letaknya pada usaha kita. Jangan sesal ini diletakkan kepada keputusan Allah yang menjadikan kita ini berbuat dosa. Yang kita sesali ini adalah usaha kita memperbuat dosa itu. Jangan kita menyesali keputusan Allah. Kenapa Allah ini menjadikan aku selalu berdosa? Itu kada boleh. Kada boleh. Karena itu adalah keputusan Allah menyatakan kita berbuat dosa. Kita menyesal, yang kita sesali itu usaha kita melakukan dosa. Jangan sampai sesal kita ini kepada Allah yang menjatuhkan kita kepada dosa. Para muhibbin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjatuhkan kita dalam satu dosa kalau kita husnuzan dengan Allah. Kalau kita mengerti tentang hikmah-hikmah Allah, bahwa Allah menjatuhkan kita di dalam dosa itu ada kebaikan-kebaikan yang tersimpan di dalamnya. Makanya jangan disesali keputusan Allah itu yang menjatuhkan kita pada dosa. Kita sesali perbuatan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala memutuskan kita untuk melakukan dosa, menghendaki kita melakukan dosa, maka kita pun berbuat dosa. Nah, barangkali di situ ada rahasia Allah, bahwa Allah mengingini agar kita tobat dari dosa itu, yang mana tobat itu yang membawa kita ke surga.
Nah, ini rahasia dibalik kenapa Allah menghendaki kita melakukan dosa, menetapkan bahwa kita melakukan dosa. Nah, itu bisa terjadi, di dalam itu ada rahasia di mana Allah menjatuhkan kita dalam satu dosa, Allah menyuruh kita bertobat. Dengan tobat itu kita dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ujar Nabi kita, ada seorang hamba, dia melakukan dosa. Dengan dosa itu dia masuk surga. Fayuqalu kaifa dzalik ya Rasulullah. Sahabat bertanya, bagaimana wahai Rasulullah, orang melakukan dosa, dengan dosa itu dia masuk surga? Qala Rasulullah SAW menjawab, yakunu nasba aini taiban minhu farra hatta yadkhulal jannah. Ujar Nabi, orang itu begitu berbuat dosa, maka dosa itu selalu terasa, selalu terlihat di hadapan matanya, dan dia tobat dari dosa itu, lari daripada dosa itu, akhirnya dia masuk surga. Jadi salah satu rahasia, salah satu hikmah kenapa Allah menjatuhkan seseorang hamba berbuat dosa, hikmahnya adalah bahwa barangkali Allah menghendaki hamba ini supaya bertobat, yang mana tobat itu yang mengantarkan dia ke dalam surga. Nah, makanya jangan disesali kalau Allah menetapkan kita melakukan dosa. Yang kita sesali itu adalah perbuatan kita, tingkah laku kita. Apalagi rahasianya bahwa Allah itu menetapkan kita ini untuk melakukan dosa. Li'an la ya'jaba bi'amalihi, agar kita ini jangan ujub dengan amal kita, agar kita jangan merasa bersih diri. Rasulullah SAW bersabda, "Lau lam tudznibu la khasyitu alaikum ma huwa akbar min dzalik al-ujubu al-ujubu." Ujar Nabi kita, andai kata kalian itu tidak melakukan dosa, ada yang aku takutkan yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub dan ujub. Orang yang ujub dengan amal itu adalah orang yang memuji dirinya, orang yang merasa bersih dirinya, orang yang menyangka bahwa dia punya kedudukan di sisi Allah, orang yang lupa terhadap anugerah Allah. Nah, kalau kita nih kadang dijatuhkan Tuhan dalam satu dosa, taat saja kita perbuat, ibadah saja kita perbuat, ini satu saat dalam hati kita bisa timbul, aku nih orang bersih, aku nih orang bersih, aku ini orang mulia. Nah, itu yang tidak diingini oleh Allah. Begitu dijatuhkan Allah ke dalam dosa, akhirnya dia sadar, oh ternyata diriku tidak bersih, ternyata diriku tidak punya kedudukan yang hebat di sisi Allah. Nah, perasaan-perasaan bahwa kita ini tidak bersih, perasaan bahwa kita ini hina di sisi Allah, itu merupakan taat yang sangat besar pahalanya, merupakan ibadah yang sangat agung nilainya, di mana kita merasakan bahwa kita orang yang hina di sisi Allah, kita orang yang tidak punya apa-apa di sisi Allah. Nah, itu bisa kita rasakan kalau kita melakukan perbuatan dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, jadi orang-orang yang mengenal Allah, orang-orang yang ma'rifat kepada Allah, mereka selalu husnuzan, baik sangka dengan Allah, walaupun mereka dalam keadaan berbuat dosa. Baik sangka apa? Yang pertama, baik sangka bahwa Allah akan mengampuni dosaku bila aku tobat kepada Allah.
Yang kedua, baik sangka bahwa Allah menjatuhkan aku pada dosa ini adalah demi kebaikan diriku sendiri. Itu yang dimaksud kurang lebihnya dengan hikmah yang ke-49 ini. La ya'zumu dzambu 'indaka 'azamatan tasudduka an husni dzan billahi ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dosa-dosa yang kita perbuat, apapun dosanya, hendaknya dosa itu kita anggap sesuatu yang besar. Kita anggap dosa-dosa itu sesuatu yang besar, yang mendorong kita untuk segera kembali bertobat kepada Allah dan berbaik sangka bahwa tobat ini diterimanya. Jangan sampai kita membesar-besarkan dosa kita yang membawa kepada putus asa. Jangan sampai kita membesarkan dosa kita yang akhirnya kita melupakan anugerah dan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu lebih besar daripada dosa itu sendiri. Contohnya, berzina itu dosa besar. Minum arak dosa besar. Riba dosa besar. Nah, kalau kita melakukan dosa-dosa besar itu, lalu kita beranggapan dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, dosaku ini kada diampuni Tuhan lagi, kebanyakan dosa sudah. Nah, anggapan seperti itu lebih besar dosanya dari zina itu sendiri, daripada minum arak itu sendiri, daripada riba itu sendiri. Nah, ini yang dikhawatirkan kalau kita membesar-besarkan dosa tadi. Silahkan membesarkan dosa, dan itu disuruh selama kada membawa kepada putus asa, kada membawa kepada buruk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.